C18 Kemarahan Alex. Astuti mengepalkan tangannya, begitu juga Satria. Astuti tidak ingin melakukan hal yang memalukan itu, namun, perusahaan dan rumah sakit sangat berarti untuk mereka. Mas, bisik Mariam, sembari mencengkram kuat lengan suaminya. Alex melirik, ia sudah tahu jawaban dari panggilan sang istri. Kaston, ayo kita pergi. Sepertinya mereka tidak berniat untuk meminta maaf. Tukas Alex, yang membawa Mariam pergi dari sana. Tunggu, seru Satria, melepaskan tangan ibunya, lalu mendekat ke arah Alex. Demi menghormati seorang ibu, biarkan saya saja yang berlutut dan meminta maaf di depan Anda. Ujar Satria. Alex melirik Mariam yang terus-terusan menyuruh Alex untuk menghentikan perbuatannya itu. Umi, panggil Azizah yang berdiri sedikit jauh dari mereka. Mariam menoleh ke arah sumber suara saat mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Azizah, anakku. Meskipun dalam keadaan perutnya sakit, Mariam melepaskan tangan Alex dan berjalan menghampiri Azizah yang berdiri tak jauh dari Astuti. Kedua wanita bercadar itu berpelukan melepaskan kerinduan yang sudah lama tidak bertemu setelah pernikahan Al dan G. Apa yang membawamu kemari? Sedang apa kamu di sini sayang? Tanya Mariam lembut. Azizah melirik Satria. Saat ini Astuti juga menatap kedua wanita itu dengan membulatkan matanya. Mereka saling kenal. Batin Astuti dengan posisi mata yang masih mekar bak bunga matahari antara percaya dan terkejut sudah berkumpul menjadi satu. Aku kemari, bersama dengan suamiku Umi, kembali melirik ke arah Satria. Dia, Mariam ikut melihat ke arah Satria. Azizah mengangguknya, lalu menatap Astuti yang berada di belakang mereka. Ini mertuamu. Azizah kembali mengangguknya. Astagfirullah. Sayang, Mariam kembali memeluk Azizah, wanita yang dulu sangat ia kagumi, kebaikannya dan kelembutannya. Nyonya maaf, jadwal penerbangan kita hampir tiba. Kita hanya memiliki waktu 1 jam lagi di sini, kita punya jadwal lain di NY. Ujar Kaston, memberitahu Mariam. Sayang, jika Umi kembali ke sini, Umi akan mencarimu, kita akan memiliki banyak waktu untuk mengobrol. Maafkan Umi, yang harus pergi sekarang. Mariam memegang tangan Azizah. Umi, titip salam untuk semuanya. Tentu, akan Umi sampaikan. Umi ingin tahu banyak tentang pernikahanmu, tapi Umi tidak punya banyak waktu. Azizah baik-baik saja Umi. Apa yang terjadi? Tanya Alex, yang merangkul pinggang sang istri. Mas, ingat ini Azizah, teman Ning Aisyah, yang tinggal di pesantren Alkitab. Pungkas Mariam, Alex mengangguknya. Azizah, senang bertemu denganmu. Terima kasih Papa Alex. Ayo, Kaston kita kembali. Alex mengajak Kaston untuk pergi, setelah Mariam berpamitan dengan Azizah. Satria dan Astuti menatap Alex yang pergi, begitu juga dengan Azizah. Ceklek, Alex membuka pintu mobil untuk Mariam, lalu melihat ke arah Satria. Satria, kemarilah. Panggil Alex lagi. Satria segera menghampiri Alex di depan mobilnya. Iya Tuan, kirim proposal itu kepada saya. Nanti akan saya tanda tangan. Baik Tuan, terima kasih, maaf atas segala kejadian hari ini, kami benar-benar meminta maaf. Ucap Satria dengan tulus. Tidak masalah, semua akan baik-baik saja. Sembari menepuk pelan bahu Satria. Jaga istrimu, dia wanita solehah, yang harus kamu lindungi dan cintai. Jika aku memiliki anak laki-laki lain, mungkin Azizah sudah kujadikan menantu, kamu beruntung menikahinya. Lanjut Alex. Satria tersenyum kecut, ia tidak tahu hanya menanggapi seperti apa ucapan Alex. Alex segera masuk ke dalam mobil, Astuti menghampiri Satria, begitu juga dengan Azizah. Apa yang dikatakan oleh Tuan Alex? Tanya Astuti begitu tiba di sana. Dia menyetujui kerjasamanya dengan kita, dan rumah sakit Mama tidak jadi ditutup. Oh syukurlah, ucap Astuti sembari memegang dadanya. Ini semua berkat Azizah. Sambung Satria yang melirik ke arah istrinya.
Azizah hanya diam saja. Dia, ucap Astuti sembari menunjuk ke arah Azizah. Dia hanya diam saja, tidak melakukan apapun, bahkan ia tidak memohon kepada mereka. Apa yang dia lakukan, dia tidak melakukan apapun. Tukas Astuti penuh emosi. Ma, cukup, sudah banyak masalah yang terjadi hari ini, sudah cukup Ma. Satria segera mengajak istrinya untuk pulang. Astuti membawa mobilnya yang lain, sehingga pulang dengan mobil yang berbeda. Tiba di dalam mobil, Satria tidak banyak bertanya, namun ia terus saja memikirkan ucapan dari Alex, jika istrinya itu istimewa. Mas, maaf aku tidak membantu kalian dalam menghadapi masalah, tapi benar aku tidak tahu apa-apa. Ujar Azizah kemudian. Ini bukan salahmu, Mama saja yang selalu bersikap sombong kepada orang, mungkin ini pelajaran untuk Mama agar sedikit bersikap baik kepada orang lain, termasuk kamu. Azizah terdiam mendengar pernyataan sang suami, ia tidak menjawab ataupun membantah. Azizah, panggil Satria, kemudian setelah diam beberapa saat. Iya Mas, Azizah melirik ke arah Satria. Apa kamu tertekan dengan pernikahan ini? Apalagi dengan sikap Mama yang tidak pernah baik kepadamu. Sebelum menjawab lebih dulu Azizah tersenyum kepada Satria, membuat pria itu menaikkan alisnya. Apa pertanyaanku salah? Lanjut Satria. Tidak, pertanyaan Mas tidak salah, hanya saja apa yang harus kukatakan, sedangkan aku tidak punya jawaban dari pertanyaan itu. Azizah kembali menatap fokus ke depan. Pernah enggak terpikir olehmu untuk mengakhiri hubungan ini? Heyem, aku, Azizah tidak melanjutkan ucapannya. Mengakhiri pernikahan berarti bercerai, kata-kata itu sangat dibenci oleh Allah, jadi Azizah tidak ingin mengakhirinya, namun, Azizah malah melirik ke arah Satria. Bagaimana dengan Mas? Apa pernah Mas berpikir untuk mengakhiri pernikahan ini? Tanya Azizah kemudian. Justru membuat Satria mengerutkan dahinya. Bagaimana tidak pertanyaan Satria dibalas dengan pertanyaan oleh Azizah. Pernah. Sahut Satria, memang dia berniat menceraikan Azizah di usia pernikahan mereka 1 tahun. Itu rencananya dulu, tapi tidak tahu sekarang bagaimana hati Satria terhadap Azizah. Mendengar jawaban dari Satria, membuat dada Azizah sesak. Ia seketika menyentuh dadanya itu. Ia merasakan akan sulit untuk bernafas setelah mendengar ucapan dari sang suami. Der, der, der. Ucapan Satria terputus oleh getaran ponsel. Ia segera melihatnya, dan benar saja itu Aldo yang menelpon Satria. Bara dan Aldo. Satria yang sedang menyetir segera memasang earphone di telinganya. Iya Do. Setelah panggilan terhubung. Sat, aku ke kantormu. Tapi kata Anita kamu ke kantor polisi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, hanya masalah Nyonya Purna saja. Ujar Satria yang sudah terbiasa memanggil orang tuanya dengan sebutan Nyonya dan Tuan. Sat, aku menunggu hasil desain itu, tinggal 1 hari lagi, beberapa hari ke depan akan ada rapat di kantorku. Satria melirik ke arah Azizah. Aku akan bertanya kepada Azizah. Setelah memastikan itu akan siap, aku segera menghubungimu. Baiklah. Panggilan terputus, Satria melirik ke arah yang hanya diam saja sejak dari tadi. Setelah mendapat kabar dari Aldo, kalau rapat antar perusahaan dibatalkan 2 hari ke depan, membuat Azizah sedikit senang karena memiliki waktu 2 hari lagi untuk memperbaiki desain yang salah. Bahkan Satria membelikan sebuah meja belajar untuk Azizah. Dan meja itu terletak di dalam kamar mereka. Azizah bisa memanfaatkan meja tersebut untuk menyelesaikan desainnya. Azizah melirik ke arah jam di dinding sudah menunjukkan pukul 21.45 malam, namun, Satria belum kembali. Seharusnya Satria sudah tiba 2 jam yang lalu ke rumah. Terakhir kali Satria berpamitan untuk pergi menemui Aldo, tapi sampai saat ini pria itu tidak juga kembali. Terdengar suara mobil Satria masuk ke dalam halaman rumah. Azizah segera bangkit dari duduknya dan mengintip dari celah jendela. Benar saja, itu Satria yang sudah pulang. Azizah kembali ke kursinya dan melanjutkan untuk menyelesaikan desainnya. Tak lama kemudian,
Suara pintu kamar terbuka. Satria melihat punggung Azizah yang duduk menghadap dinding. Wanita ini tidak menoleh ataupun menyambut kepulangan Satria. 1 hari telah berlalu, keduanya saling berjauhan, bahkan berbicara sedikit saat bertemu dan bertatap muka. Meskipun tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, keduanya lebih menjaga jarak setelah pulang dari kantor polisi 1 hari yang lalu. Waalaikumsalam, ucap Azizah. Saat Satria kembali menutup pintu kamar, membuat Satria menghela nafasnya. Assalamualaikum, ucapnya kemudian, setelah kesindir dengan jawaban salam dari Azizah. Waalaikumsalam, sahut Azizah masih fokus melukis kertas putih yang ada di depannya. Setelah meletakkan semua barang-barangnya, tanpa basa-basi lagi, Satria segera pergi ke kamar mandi. Tercium aroma menyengat dari pakaiannya. Azizah tahu, Satria pasti habis minum-minum bersama dengan sahabatnya. Namun, wanita ini memilih bungkam. Ia tidak ingin ikut campur terlalu dalam masalah dan urusan pribadi Satria. Tiba di dalam kamar mandi, Satria mengusap kasar wajahnya. Terlihat pipinya sedikit memerah dan matanya mulai sayu. Ia sadar kalau malam ini dia telah banyak minum. Meskipun kadar alkoholnya rendah, Satria bukanlah pria yang kuat akan minuman beralkohol. Flashback. 1 jam yang lalu, Aldo mengajak Satria untuk bertemu di klub Dragonfly. Bara tidak ikut, karena ia menemani sang ibu untuk pergi ke kondangan saudaranya yang ada di Palembang. Dragonfly merupakan klub malam yang Dragonfly menawarkan keseruan menghabiskan malam sembari menikmati musik bergenre house yang dimainkan oleh DJ profesional baik dalam maupun luar negeri. Keduanya berada di room VIP, dengan berbagai minuman beralkohol yang tersusun rapi di atas meja mereka, dan ada beberapa pelayan wanita yang siap menemani malam mereka. Tinggalkan ruangan ini, kami tidak butuh pelayan. Tegas Satria, yang tak seperti biasanya. Apa yang terjadi? Bukankah kamu paling senang mereka melayani kita minum? Tanya Aldo yang penasaran. Life needs change. Sembari meneguk minuman yang ada di tangannya. Oh, Aldo menggelengkan kepalanya, melihat Satria yang lain dari biasanya. Life is a challenge. Jadi apa yang membuatmu berubah? Aldo menuangkan minuman untuk Satria lagi. Satria tersenyum miring, mendengar pertanyaan Aldo. Kalau aku tebak, sepertinya tentang istrimu. Tukas Aldo. Tep. Satria meletakkan gelas di atas meja, lalu menatap Aldo dengan tajam. Tenang bro, gue sahabat lo, gue hanya ingin tahu, kalau lo tidak mau cerita, no problem. Gue enggak tahu, harus mulai dari mana. 1 hari ini dia mulai bersikap dingin sama gue, yang biasanya selalu menyiapkan pakaian kerja gue, terus ngambilin sarapan untuk gue, dan setiap bertemu pasti menyapa. Hanya saja 1 hari ini, kami berdua seperti orang asing, padahal tinggal satu atap dan satu kamar. Pungkas Satria. Gluk, gluk. Satria menghabiskan minumannya lagi. Aldo kembali menuangkan minuman untuk Satria. Bukankah itu yang lo harap? Lo bisa berpisah dari dia tanpa ada rasa apapun, dan yang pasti kalian berdua tidak sama-sama saling menyakiti. Berpisah. Satria melirik ke arah Aldo, memangnya gue bisa? Gue yang terbiasa dilayani dengan baik oleh dia, sampai gue lupa kalau gue punya 2 pembantu di rumah. Biasanya setiap pagi pasti minta bantu Biatun untuk menyiapkan baju kerja, sarapan, dan hal lain. Tapi semenjak ada dia hidup gue kayak bergantung kepadanya, seakan-akan dia itu anugerah untuk gue tahu enggak lo. Sambung Satria, Aldo menggelengkan kepalanya lagi. Untuk lo anugerah, mana tahu bagi dia musibah. Cibir Aldo yang nahan tawa, langsung netra mematikan keluar dari dalam diri Satria menatap Aldo. Oke, gue bisa simpulin, dari cerita lo itu, lo sudah jatuh cinta bukan sama istri dadakan lo itu. Tebak Aldo. Tidak, secepat kilat Satria membantahnya. Lo nggak usah ngebantah, gue bisa lihat. Lo bisa lihat, tapi yang rasain gue. Tegas Satria lagi. Gue mau nanya, lo berdua udah itu belum?
Tanya Aldo yang cukup kepo dengan urusan pribadi Satria. Belum, sahut Satria. Bodoh, cibir Aldo, sembari meneguk minumannya. Kalau lo memang jatuh cinta sama itu perempuan, kenapa enggak lo pepetin terus? Kalian berdua itu, suami istri, sah buat lo menyentuh dia, dan juga sah buat lo minta hak batin ke dia. Satria terdiam, entah apa yang ada di pikirannya saat ini, yang pasti pria itu sedang memikirkan ucapan Aldo yang terakhir. Gue pria yang punya pertimbangan, gue nggak akan menyentuh dia sebelum dia nyaman dan menganggap jika gue ini benar-benar suami dia. Aldo hanya mangut-mangut, lo mau kemana? Lanjutnya, saat melihat Satria yang bangkit dari duduknya, dengan tubuh yang sedikit pusing akibat pengaruh minuman. Gue mau pulang, mau istirahat, untuk desain lo, besok gue akan kirim ke kantor lo. Oke gue tunggu, gue juga mau pulang. Aldo dan Satria segera keluar dari room VIP tersebut. Flashback selesai. Setelah selesai mandi, dengan handuk masih melilit di pinggangnya, dalam keadaan rambut masih basah. Mas, coba kamu periksa apa ada yang salah. Seru Azizah, yang sudah tahu jika Satria sudah selesai mandi. Merasa jika Azizah sudah mulai mengajaknya bicara, Satria segera berjalan mendekati Azizah. Coba aku lihat. Satria memegang kursi Azizah dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk. Nih, Azizah menyodorkan lembaran hasil desainnya kepada Satria. Dengan posisi wajah mereka yang dekat saat Azizah menoleh, Satria sudah berada di sampingnya. Keduanya saling pandang satu sama lain. Wajah mereka sangat dekat, bahkan deru nafas pun masih terasa.